Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya yakin dan percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara sudah mempersiapkan waktu, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Mari saat ini kita akan segera menyembah Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk datang, untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bertahta dalam setiap pujian kami, teristimewa di dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami semua untuk kami boleh menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan.
setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Bersungguh-sungguh kita menyembah. Angkat tanganku saudara. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Yesus. Bentuk setiap kami, pakai setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berharga di mata-Mu. Bagai tanah yang dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Kami sungguh berharga Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk
untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan, tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Kami sungguh berharga Tuhan, sungguh berharga di mata Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, di hadapan untuk menyatakan. Haleluya Yesus. Oh, mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi saudara sambil angkat tangan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, nyatakan kemuliaan, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di setiap penyembahan kami. Engkau yang bertahta, Engkau yang berhadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita ada di pendalaman Alkitab. Oleh karena kemurahan Tuhan saja, kita boleh dilayakkan lagi beribadah bersama-sama. Bersama istri saya sampaikan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah memberkati kita, sehingga kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya memberi tema dalam pengajaran Alkitab hari ini, dalam lindungan Allah, atau Tuhan tempat perlindungan kita. Jadi Tuhan tempat perlindungan kita. Istimewa di masa-masa sulit, wabah menyeluruh dunia, pandemi COVID-19, bukan hanya di Indonesia, tapi dunia dilanda oleh virus yang cukup mengerikan, menakutkan, dan memakan banyak korban. Kita sangat membutuhkan perlindungan Allah. Saya teringat kalau kita belajar tentang tabernakel Musa yang ada di dalam kitab Keluaran, maka tabernakel Musa itu di dalam Keluaran 26 ayat 1 sampai 14 dan Keluaran 36 ayat 8 sampai 19 itu khususnya menjelaskan tentang tudung atau tenda dari tabernakel seperti yang saudara bisa lihat di gambar. Tudung tabernakel
tenda tabernakel ini menudungi ruang suci dan ruang maha suci. Ya, khususnya ruang suci dan ruang maha suci ditudungi oleh tenda atau tudung 4 lapis. Ya, 4 lapis. Jadi tabernakel ditudungi, dilindungi oleh 4 lapis tenda tudung, sehingga tidak mengalami pengaruh dari luar. Ya, jadi khususnya ruang suci dan ruang maha suci itu tidak dipengaruhi oleh luar karena adanya tenda tudung 4 lapis. Ya, kita gerejanya, kita disebut bait suci Allah, kita disebut tabernakel Allah, kita disebut orang-orang yang dimana gereja tapi mendapatkan perlindungan, dilindungi. Apa saudara adalah tabernakelnya Allah? Tabernakel itu artinya tempat kediaman. Atau Allah tidak ada di dalam kita. Ya, kita sekedar sebagai orang Kristen, tapi Tuhan tidak bersemayam di dalam. Roh Kudus tidak ada di dalam kita karena kita bukan bait suci. Kalau kita bait sucinya Allah, Roh Allah diam di dalam kita. Roh Kudusnya diam di dalam kita. Dengan demikian, dengan belajar ini kita melihat 4 tenda ini tudung melindungi dari pengaruh dari luar, termasuk penghukuman yang ada. Tuhan menjaga, melindungi kita. Kita dilindungi secara istimewa. Terima kasih pada Tuhan. Memang wabah COVID ini membuat kita harus melindungi tubuh kita dengan masker. Kita harus melindungi tubuh kita dengan menjaga jarak, tidak berkumpul, ya, tidak meremehkan apa yang sedang terjadi. Tangan kita harus senantiasa dicuci. Kita harus lebih banyak stay home, tinggal di rumah. Itu cuma usaha kita manusia. Tuhan juga beri hikmat kepada kita untuk tidak meremehkan. Ya, kalau kita remehkan, kita sendiri menanggung akibat. Kita tidak boleh sembarangan. Sekarang diinstruksikan semua orang pakai masker lapis 2. Masker yang kain itu di luar, di dalamnya masker kesehatan. Bisa jadi 4 play, 3 play. Betapa keadaan ini, rumah sakit di Jakarta pada penuh, tidak ada tempat. Kalau kita cuma dengar begini, ya, kita tidak menyaksikan mungkin dengan mata, kita tidak tahu. Ini waktu yang sangat krisis. Ya, siapa tempat perlindungan kita? Allah. Ini semua usaha kita. Divaksin, ya, yes, vaksin. Itu usaha manusia. Saya dengar vaksin pun sekarang dianggap untuk menangkal varian baru ini, varian India. Itu vaksin katanya hampir tidak berguna. Entah itu hoax, entah itu benar. Tapi ini saya mau sampaikan, manusia berupaya, tapi tetap kondisi keadaan tidak merubah.
Lalu siapa yang harus jadi tempat perlindungan kita? Allah. Dengan segala keterbatasan, dengan segala ketidaksempurnaan, banyak kali kita harus memohon ampun buat kelakuan kita yang tidak benar, yang menyakitkan hatinya Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan, Allah tempat perlindungan kita. Nah, saya ingat itu tabernakel. Tabernakel ini khususnya ruang suci dan ruang maha suci dilapisi 4 lapis tenda. Tidak ada pengaruh luar masuk di ruang suci, di ruang maha suci itu. Dalam Mazmur pasal 91 ini ramai, banyak orang membaca waktu masa-masa sulit seperti ini. Coba kita baca ya, Mazmur 91 ayat 1, ayat 2, dan temanya di atas. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Lanjut. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Itu temanya apa di atas? Dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Saudara semua boleh baca. Saudara semua boleh mengklaim. Saya juga bisa membaca dan mengklaim Mazmur 91 ini. Oke. Tetapi ketika saya mempelajari secara garis besar dan lebih memperhatikan dengan baik, memang Allah perlindungan, sumber pertolongan. Tapi Tuhan sertakan dengan satu persyaratan kepada kita. Dari 4 lapis ini kita akan belajar ya, bagaimana supaya kita gerejanya, tabernakelnya Allah, bait sucinya Allah mendapatkan perlindungan ini. Saya mulai dengan 4 tudung ini atau tenda. Tenda yang pertama adalah paling bawah, disebut tudung tabernakel. Itu lapis yang paling bawah. Lapis yang kedua atasnya tudung bulu kambing, tenda bulu kambing, itu lapis kedua. Lapis ketiga tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah, itu warna merah ya. Ini yang ketiga. Yang paling atas tudung yang keempat disebut tudung kulit lumba-lumba. Lebih tepatnya sebenarnya bukan kulit lumba-lumba, kulit sejenis anjing laut gitu. Warnanya tidak bagus, tidak seindah 3 tenda atau tudung yang warna-warni indah seperti warna-warni pintu gerbang ya, pintu kemah dan tirai. Ini satu warnanya gelap. Kalau tenda pertama, tenda tabernakel, dan tenda yang kedua itu mempunyai ukuran. Tapi yang ketiga dan yang keempat paling atas itu tenda tidak ada ukurannya. Saya ingin memulai tudung yang paling atas, tudung kulit lumba-lumba. Tapi sebetulnya tadi saya katakan anjing laut sejenis itu. Ya, tudung ini paling atas. Untuk apa? Untuk menampung badai, hujan, angin kencang, angin topan dan sebagainya. Itu yang paling atas. Tugasnya itu tenda menampung itu badai, hujan. Ya. Jadi tudung tenda keempat yang paling atas ini kita namai tudung yang mempunyai arti dan berkaitan dengan soal penghukuman. Angin, badai, hujan
Dia melindungi di dalam tabernakel itu dari semua, seakan-akan itu dia menanggung hukuman. Makanya kita sebut tenda kulit lumba-lumba ini, pengertiannya berbicara mengenai penghukuman. Dia tidak mempunyai ukuran, tidak ada ukuran, tidak berbatas. Penghukuman yang Allah nanti jatuhkan ke dunia ini tidak ada batasnya. Kalau orang menolak kasih Allah yang tidak terbatas, itu kasih Allah yang tidak terbatas, tidak punya ukuran, yang telah ditimpakan ke atas tubuhnya Yesus Kristus. Segala kutuk, segala penghukuman dia tanggung di atas kayu salib, supaya kita yang harusnya dihukum menjadi terhukum, itu menjadi bebas, karena Tuhan sudah menanggung hukuman itu di atas kayu salib. Dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Dan memang Wahyu, mulai Wahyu pasal 6 sampai Wahyu 18 itu bicara tentang penghukuman yang jatuh. 3 kali 7 penghukuman, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawang pokor murka Allah. Manusia sudah begitu lama diundang untuk berterima kasih. Alkitab mengatakan Allah mengutus para nabi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru untuk mengingatkan manusia kembali kepada Allah, hidup benar. Tapi manusia terus dalam kejatuhan, rusak. Bahkan Tuhan mengatakan akhir zaman ini orang akan hidup seperti zamannya Nuh, rusak. Jadi kita ini jangan melihat situasi begini aman-aman saja, ya, pakai masker cukup, vaksin cukup. Kita harus melangkah lebih jauh. Inilah waktu di mana Tuhan mau menyadarkan kita, memberi kita satu kesadaran insaf untuk kembali kepada Allah, kembali pada kasih yang mula-mula, kembali untuk hidup benar-benar, bukan bermain-main. Kalau kita melayani Tuhan, melayani dengan sungguh, dengan baik. Kita Wahyu menjelaskan 21 kali penghukuman. Dan paling sedikit untuk gereja Tuhan, tabernakelnya Tuhan, bait sucinya Tuhan, kita anak-anak Tuhan akan menyaksikan, melihat 14 kali kutuk penghukuman jatuh. Tapi Allah berkata, kalau kita memenuhi syarat-syaratnya, Allah menjadi tempat perlindungan kita, pembelaan luar biasa. 2 kali 7 hukuman meterai, sangkakala, gereja Tuhan menyaksikannya. Tapi yang terakhir 7 cawan pokor murka Allah tidak dialami, tidak disaksikan. Jadi kita harus mengerti Allah perlindungan kita. Amin. Allah luar biasa. Ya. Dikatakan Tuhan sudah menanggung itu kutuk. Semua kutuk, bukan hanya 21 kutuk. Seluruh kutuk
atas kayu salib. Kita tidak boleh main-main meremehkan korban Yesus yang sudah melayani kita selimpah-limpahnya. Banyak orang mempermainkan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Sedangkan Ibrani sudah mengajar kita menerima satu kerajaan tidak goncang. Baiklah kita beribadah dengan hormat, dengan patuh, dengan mengucap syukur, bukan bermain. Gereja-gereja pada kembali online. Kenapa? Karena bahaya ini, menghindari apa yang tidak diinginkan. Tapi jangan kita main-main di rumah. Layaknya kita beribadah. Ada sarana media Zoom untuk bisa mengikuti ibadah, persekutuan, doa atau apa. Dimanfaatkan. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tuhan itu memikul kutuk itu di atas dirinya sendiri. Terus Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. nah, jadi semua kutuk yang akan dijatuhkan itu sudah ditanggung Tuhan Yesus. Sehingga kita sebenarnya dibebaskan dari kutuk penghukuman ini. Tapi kita harus adalah orang yang menghargai korbannya Yesus Kristus, untuk tidak kembali kepada dosa lama. Kita harus menghargai korbannya Yesus Kristus untuk selalu setia melayani Tuhan dengan cinta, bukan terpaksa, bukan keharusan, tapi cinta. Terus, Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. ya, untuk kita bebas dari kutuk, karena kutuk itu sudah ditanggung Kristus buat kita. Tapi why bagi dunia yang jahat, dunia yang tidak benar, dunia yang akan menerima penghukuman, Tuhan bilang kepada kita, keluar dari dunia. Jangan mencintai dunia, jangan ikut kelakuan orang dunia, jangan ikut seperti zamannya Nuh. Orang-orang pada waktu itu luar biasa jahatnya. Dari kecil sudah jahat. Mereka kumpul kebo, nafsu, kawin mengawin, tidak menghormati Allah, hidup dalam kedagingan sampai Allah sedih. Lalu Allah berkata, rohku tidak selamanya ada di dalam manusia, karena manusia itu hidup dalam dagingnya. Kecuali Nuh sekeluarga takut akan Tuhan, hidup benar, hidup tidak bercela, bergaul dengan Allah, intim dengan Allah. Anak-anaknya juga begitu, anak mantunya juga begitu, istrinya juga begitu. Tapi orang sejaman itu luar biasa, tidak betul. Jatuhlah penghukuman. Kalau orang menolak kasih karunia Allah, menolak kasihnya Allah, maka Allah akan menjatuhkan hukumannya. Kasihnya Allah tidak terbatas, seperti tenda kulit lumba-lumba dan kulit yang dibawanya itu, nomor 3, nomor 4, tidak ada ukurannya. Kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Allah tanpa batas. Kasih Allah yang tidak ada batas. Jangan ditolak, jangan dipermainkan. Akhirnya waktu itu Tuhan bilang sama Nuh, Nuh, buat bahtera, aku akan melindungi kamu.
buah batra lantai 3, aku melindungi kamu dari penghukuman yang jatuh seluruh manusia mati lumat oleh air bah. Tapi Nuh aman. Kalau kita gereja Tuhan tahu menjadi tabernakel Allah, kita juga mendapatkan perlindungan dari penghukuman karena ada 4 lapis, berlapis-lapis tenda itu melindungi kita. Kristus adalah wujudnya kasih Allah. Kita belajar untuk meninggikan kasih Allah yang tidak berbatas itu melalui korban Tuhan Yesus. Enggak, salib di rumah, bukan itu. Salib di gereja. Kan? Menghargai kasih Allah, korban Allah itu. Lewat hidup yang mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, membalas kasihnya dengan melayaninya dengan baik dan takut. Bukan Tuhan itu serve, cadangan. Ketika bertabrakan dengan harus saya melayani dan saya punya kepentingan, maka di situ Tuhan menguji kita. Mana yang kita dulukan? Loh, Pak Pendeta kan Pak Pendeta full time, saya kan bukan. Saya dulu bukan full time. Ketika saya baru lahir, baru bertobat, tuh kurang lebih 40 tahun lebih, sudah 50-an tahun hampir. Saya bukan full time langsung. Tuhan membaharui saya sedemikian rupa, memenuhi saya dengan Roh Kudus. Dan pada akhirnya saya menyerahkan hidup, meninggalkan semua pekerjaan saya. Tapi sebelumnya saya punya pekerjaan duniawi, sibuk. Saya ingat satu waktu saya ditugasi mau mengadakan KKR. Waktu di Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Itu harus naik kendaraan 9 sampai 12 jam. Zaman itu nggak ada bus yang AC-nya, nggak ada, belum ada, jendela atau angin. Kalau jalan malam ngeri sekali karena jalan itu berkelok-kelok, pinggir jurang. Kalau drivernya ngantuk, amblas masuk semua ke dalam. Jadi saya milih jalan, lebih suka jalan pagi. Karena kalau jalan malam saya agak tidak bisa tidur juga memang. Nah, satu waktu saya diutus harus pergi ya. Terus saya bilang tidak bisa. Hari ini banyak urusan saya di bank. Saya harus selesaikan urusan saya di bank hari ini. Tidak ada orang bisa ganti saya. Loh, pendeta saya tidak ngomong apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Sudah. Tidak apa-apa. Tapi saya duduk. Jantung saya tidak enak. Serangan jantung ini saya. Masih muda waktu itu. Saya takut kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya mau pergi. Saya telepon pendeta saya. Dulu nggak ada HP, zaman itu nggak ada HP. Telepon rumah. Telepon Telkom itu pakai gagang. Halo, saya jadi berangkat. Maafkan saya. Maafkan saya berangkat untuk urus pekerjaan Tuhan. Lah ya, saya bukan full timer. Ya cuma telepon, bang, tolong ya kalau ada masalah ya. Sudah.
Aduh, serahkan Tuhan. Tuhan yang atur. Ternyata selesai semua. Nggak ada masalah. Kita diminta korban kecil. Korban kecil itu loh. Bukan korban besar. Korban besar sudah ditanggung Kristus. Haleluya. Itu pun kadang-kadang kita lalaikan, abaikan kasih Allah ini. Tuhan nomor 2, ban serep. Jangan ya, kaum muda ya. Hidup masa mudamu itu lebih gampang. Full pada Tuhan. Kan ini ada income uang 200.000. Harusnya melayani 200.000 lebih penting daripada melayani Tuhan. Tuhan dari nilaimu cuma 200.000 ya. Bertobat. Wahyu 18 ayat 4 sampai ayat 7. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Ya, pergilah kamu, hai umatku, ya, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, ya. dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Nah itu kutuk malapetaka akan dijatuhkan ke bumi. Tuhan suruh kita pergilah, pisahkan dirimu hai umatku. Jadi jangan hidup serupa dunia, segambar dunia, cara dunia, akal-akalan. Terus dibaca sampai ayat 7. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, Iyalah. dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ya, manusia diingatkan tidak mau bertobat, diingatkan tidak mau bertobat, diingatkan tidak mau bertobat. Ayo kembali pada Tuhan, kembali pada kasih Allah, tidak mau. Lebih jahat. Terus Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan. ya, Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. ya, Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, ya, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Ya. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. pergi dari dunia. Dunia akan ditimpa. Orang-orang yang hari-hari ini tidak mau percaya, tidak mau bertobat, termasuk orang yang namanya Kristen. Loh, ini keras sekali ini pendeta khotbahnya. Tidak apa-apa, menyelamatkan. Lo mau yang enteng-enteng. Zaman Yeremia itu, Yeremia, kamu tidak boleh khotbah seperti nabi-nabi yang pada umumnya itu ya. Menarik pengikut berbicara, tidak apa-apa. Kalau cuma berbuat dosa kecil-kecil, tidak apa-apalah, tidak masalah lah. Tapi Yeremia kau harus berkhotbah betul-betul, sampaikan firman Tuhan. Yeremia bilang, duh tidak bisa, nanti orang semua tidak suka sama saya. Tapi dia tidak mau, hatinya membara, ada api, dia bicara lagi. Siapa Yeremia? Orang muda, masih muda, dipakai Tuhan. Dia orang muda, tidak boleh lemas-lemas. Dunia saja, dunia ini akan sirna, akan hilang. Itu tadi, pergi hai umatku. Jangan kamu mengambil dosa-dosanya. Jangan kamu mendapatkan hukuman yang akan ditimpakan. Aku sudah menanggung itu hukuman. Bukan hanya 21 kali kutuk penghukuman, tapi semua aku tanggung seperti tenda paling atas itu dari tabernakel. Jelek,
dibandingkan tenda yang bawa warna-warni. Nggak ada bagusnya sedikit pun, jelek rupanya. Tapi dia itu tenda yang paling kuat, menanggung angin kencang, badai, hujan, apapun turun. Itu adalah gambaran korban Kristus. Yesus di atas kayu salib itu, dia menanggung semua hukuman dengan kasih tidak terbatas, seperti ukuran daripada tenda kulit lumba-lumba itu. Tidak ada batasnya, tidak punya ukuran, jelek sekali. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia sangat buruk, sangat jelek, tidak ada semarak sedikit pun, tidak. Untuk saya, untuk saudara, entah sampai hari ini, kalau kita jujur, masih ada yang tidak benar kita lakukan. Cepat minta ampun. Ngejar dunia. Mana lebih bahagia? Saya ditanya, Pak Pendeta, dulu kerja di dunia, bisa menghasilkan money, uang. Saya bilang, saya kerja di ladang Tuhan. Saya merasa kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Walau bukan cari uang, beda loh. Jadi pelayan Tuhan beda, bukan itu. Bukan living. Satu penyerahan hidup untuk menjadi berkat. Hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya, sahabat-sahabatku pelayan Tuhan di ladang Tuhan, kita harus ingat, pekerjaan pelayanan bukan living kita, nafkah hidup kita, bukan. Walaupun kita masih harus hidup, tapi itu bukan menjadi prinsip hidup kita. Pengabdian hidup karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Ya. Yesaya 52, kita melihat itu tudung tenda kulit lumba-lumba yang buruk, tidak semarak, warnanya gelap. Gelap, sudah bisa lihat, gelap. Yesaya 52 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ya, Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. ya. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Nah, buruk itu tenda paling atas, lapis atas yang warna gelap, tidak semarak, buruk, hitam gelap. Tapi tidak berukuran, tidak berbatas kasih Allah yang dia curahkan di atas kayu salib, sehingga orang tidak mengenal siapa ini dia di atas kayu salib ini. Begitu buruk. Terus, Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. sudah seperti apa ya, nggak ada manusianya lagi di atas. Dari atas kepalanya duri, mahkota duri, di mana darah. Kita tidak melihat waktu itu. Kita tidak tahu. Kita cuma membayangkan dari Yesaya ini, itu darah, darah cemeti, seluruh tubuhnya bilur-bilur, dihina, ditempeleng. Wow. Alkitab bilang kita kira dia kena tulah, tapi sesungguhnya kitalah
kelemahan kita, dosa kita, penyakit kita ditanggung di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu jadi sembuh, sehat. Itu perlindungan kita. Hargai itu korban Yesus. Yang melayani dengan main-main. Jangan tidak mau korban. Kalau kita tidak mau korban dalam melayani Tuhan, korban kita itu istilahnya mesti seperti kambing atau domba yang dipersembahkan, itu harus domba yang hidup, bukan domba yang mati. Kalau domba sudah mati dipersembahkan, ya tidak apa-apa, tidak sakit, sudah mati. Tapi kalau domba itu domba yang hidup, dipersembahkan, disembelih, dia mengembik luar biasa, sakit. Itu persembahan hidup kita. Sakit. Kalau saudara punya uang 1 miliar, ini dipersembahkan 1 juta, tidak terasa, tidak sakit. Kalau saudara punya cuma 100.000, dan 100.000 itu semua dipersembahkan, itu sakit. Ya, ngeri tau. Kita biasakan cuma ikut Tuhan biasa-biasa saja, melayani biasa-biasa, bisa melayani ibadah sambil naik mobil, ngomong. Manusia rasa kurang. Nah, ini bisa sambil tidur-tiduran, online-nya sambil tidur, pakai dasteran. Yalah, lo enak-enak ini Pak Pendeta. Inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, gerejanya, tabernakelnya, supaya kita mendapatkan perlindungan berlapis-lapis. Ya, Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat 2. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ya. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Allah dinyatakan? Ya, Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. ya, Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, Ya. sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. semaraknya tidak ada, rupa pun tidak ada, sehingga kita ini mau. Itu tenda itu jelek tuh pandangannya, gelap. Dengan belajar tenda ini, kita diajar untuk bagaimana Tuhan melindungi kita. Mau saudara dilindungi? Loh, kita sudah pakai masker, kita sudah vaksin, kita cuci tangan. It's okay. Saya juga melakukan itu. Tidak keluar, ya, tidak keluar rumah, tidak ke tempat ramai, tidak ke pestaan, tidak. Oke, good. Tapi ada satu perlindungan yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Perlindungan dari Allah, tudung tabernakel itu 4 lapis. Kita harus belajar satu-satu. Loh, ada syarat, bukan tidak ada syarat supaya kita tidak kena penghukuman. Ada syarat. Belajar saja dari Nuh. Nuh itu pada zamannya itu semua orang dihukum, binasa semua, lumat dengan air bah. Kalau baca Wahyu 18 tadi,
Hai umatku, pergi, pergi. Jangan turut mengambil bagian dari malapetaka-malapetaka yang akan ditimpakan ke dunia ini. 1 jam habis dunia ini. Kekayaan dunia 1 jam habis. Mereka kalau kita mau, bagaimana caranya Nuh tidak mendapatkan penghukuman? Ya di dalam bahtera itu. Disuruh buat bahtera dari kayu gofir. Ukurannya ini, ukurannya. Nuh patut taat penuh. Itu cukup? Tidak. Nuh membangun bahtera itu hasil dari ketaatan. Percaya pada Tuhan, taat. Itu nanti kita belajar tenda yang pertama itu, yang melapis bawah. Nanti lapis kedua. Nanti kita belajar tenda yang ketiga. Terus tenda yang keempat. Semua punya arti. Cukup itu bahtera? Oh, udah. Bukan itu. Coba baca Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia dan tidak menolak kasih karunia. Nomor 1 ini. Saudara akan menolak kasih karunia. Tuhan ulurkan tangan seperti kepada bangsa Israel. Setiap hari sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada umat yang kepala batu. Mereka tidak mau sambut tangan saya, kata Tuhan. Jangan kita tidak mau menyambut kasih-Nya Allah. Uluran tangan Allah supaya kita hidup menghargai korbannya Tuhan Yesus. Berhenti berbuat dosa. Dia sudah menanggung semua kutuk, penyakit, kutuk, kelemahan, semua. Oleh bilur-bilurnya Tuhan sudah sembuhkan, menyehatkan kita. Ada syarat mendapatkan pelindungan, ada syarat. Lihat kehidupan Nuh tadi, tidak menolak kasih karunia. Ayat 9 Kejadian 6, baca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Benar, hidup saudara sudah baik. Itu kalau di Tabernakel Musa, halaman pembenaran. Hidup benar. Hidup benar, bukan tidak benar, hidup benar, dibenarkan, udah masuk pintu gerbang. Tapi saudara jangan berhenti di sini, saudara harus masuk lebih lanjut, hidup suci, punya iman, punya perbuatan iman. Kita belajar nanti ya tenda-tenda itu, tudung. Lanjut Kejadian 6 tadi. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Dan Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, Yafet. Dia hidup bergaul, tidak bercela, kudus. Dia hidup benar, hidup kudus, bergaul intim dengan Allah. Selalu mendirikan mezbah bagi Allah. Dia sebagai orang tua yang selalu mengumpulkan anak-anaknya, menantunya, dan istrinya. Dia menjadi kepala rumah tangga yang baik sebagai nabi, sebagai imam. Dia tidak berkelakuan buruk. Tuhan perintahkan Nuh, aku akan menghukum dunia. Penghukumanku akan berlangsung. Kamu buat bahtera. Yes. Apa yang dilakukan Nuh? Dia taat sepenuh. Coba kita baca
Kejadian pasal 6 ini dikatakan Nuh itu mentaati sepenuh. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat, taat kepada perintah Tuhan. Enak. Baca lo Mazmur 91 aja, Allah tempat perlindungan. Sementara kita tidak taat. Sementara hidup kita setengah dunia, setengah sorga, setengah benar, setengah tidak benar. Ini cara dunia sedikit belok, sedikit. Nuh tidak seperti itu. Nuh tepat seperti yang Allah perintahkan, tepat. Allah melihat Nuh tidak bercelah. Nuh itu mengasihi, orang yang taat itu mengasihi Tuhan. Ya, kita belajar nanti berikut ini. Tenda yang ketiga, tenda yang kedua, tenda yang paling bawah. Itu semua punya arti. Tenda tabernakel yang paling bawah. Jadi tabernakel ini kalau tidak ada tenda itu seperti manusia, tubuhnya Tuhan ini, gerejanya tidak pakai baju. Tenda itu menjadi pakaiannya, menutupi tubuh. Artinya kelakuan hidup kita sehari-hari. Apa seperti Nuh atau tidak? Yang tadi kita bicarakan tuh tenda paling atas. Kasih Allah tidak ada batas, tidak ada ukuran. Buruk, warnanya tidak semarak, seperti buruknya Yesus di kayu salib. Kembali kepada kasih Allah, kembali kepada kasih mula-mula, kembali untuk menghormati korban Yesus di kayu salib. Kalau salah, kita masih bisa melakukan salah. Cepat-cepat minta darah Tuhan mengampuni, menguduskan kita. Ini waktunya. Ya, ada penghukuman nanti 3 kali 7 kutuk penghukuman. Ngeri kali. Ya, kalau kita menghina kasih Allah yang tidak terbatas, maka itu perlindungan itu tidak ada. Mudah diserang. Ya, gimana membalas kasih Allah? Mengasihi Dia, melayani Dia. Tadi saya sudah saksikan. Kita jangan main-main dengan pelayanan yang kita ditugaskan. Itu anggap selalu ini adalah kemurahan, hanya anugerah. Siapakah aku ini yang bisa melayani Tuhan? Tuhan yang maha besar, yang maha mulia. Jangan tugas kita melayani jadi salah satu imam-imam, pelayan-pelayan. Harusnya kita melayani, selalu kita tabrakan, pergi dulu sana. Jangan ya. Saya sudah saksikan tadi. Ketika saya belum hamba Tuhan full time, belum penyerahan hidup, masih kerja duniawi. Pada hari di mana sangat penting tugas saya harus lakukan, itu pada saat yang sama urusan saya, urusan bisnis saya, urusan di bank perlu saya selesaikan. Tapi saya akhirnya ditinggalkan itu. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saya selalu ingat itu ayat. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tidak pernah berubah. Aku tetap Dia. Aku gendong kamu.
Ingat ya, orang muda ya. Ya, pelayan-pelayan ya. Berikan waktumu sama Tuhan. Waktumu itu tidak sebanding dengan kasih Allah yang begitu besar. Karena begitu Allah cinta dunia. Dunia. Siapa pernah ukur dunia? Hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Ketika umur saya 20-an, saya sangat ingat saya kalau dengar lagu ini saya bisa nangis, hancur hati, tapi enggak bertobat. Cuma dengar itu terharu. Tidak tahu maknanya yang sebenarnya. Ya, lagu yang kita nyanyikan, ucapkan itu sama kita bicara kepada Tuhan. Jadi kalau saudara menyanyi, itu kita sedang bicara. Kalau ada paduan suara, saudara sedang bicara kepada Tuhan, saudara sedang bicara kepada jemaat. Jadi jangan basa-basi. Tiba saatnya, mari kita memuji Tuhan. Loh, sudah memuji Tuhan dari awal, di tengah-tengah memuji Tuhan. Oh, kalau memuji Tuhan bersukacita, tepuk tangan, layanan. Ya, semoga kita makin mengerti. Hari-hari ini bukan kebetulan, seantero dunia. Dunia bagian mana yang tidak ada COVID-nya? Hah? Bukankah kita bisa melihat ini satu penghukuman? Penyakit sampar, wabah. Kita akan makan perjamuan suci ya, mengingat korban Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Kita mengaku kesalahan kita. Kita introspeksi diri. Kita jangan makan perjamuan suci seperti biasa-biasa. Alkitab berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia punya hidup yang kekal. Tinggalkan dosa, berdamai dengan Allah, baru makan perjamuan suci. Sebentar kita makan, mari kita mau menyanyikan nyanyian dari hati kita kepada Tuhan. Selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban-Mu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku
alaskan tabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menandasmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu. Senantiasa rela mempersembahkan korban, tapi sang hidup bagimu. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menandasmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu aku akan menang, menang atas semua, menjadi milikmu selamanya. Tuhan berkata, aku mengasihimu, kasih tidak ada batas. Seperti tenda yang paling atas, tenda kulit lumba-lumba yang tidak ada ukuran, yang menudungi menjadi tudung dari tabernakel. Tidak semarak, buruk. Aku sudah menudungi engkau dengan korbanku. Engkau terlindung aman. Apa yang kau buat bagiku, itu yang aku buat bagimu. Tuhan tanya kepada gerejanya, aku sudah mencurahkan kasihku yang tidak terbatas. Apa yang engkau buat? Apa yang kau balaskan kepada aku? Tidak mau rugi, tidak mau rugi waktumu untuk melayani aku, kata Tuhan. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku, di hidupku. Ku tak ingin Tuhan
melepaskan diriku dari kuat kuasa-Mu. Di atas korban-Mu ku alaskan habisanku, penyerahan hidup. Di atas korban Yesus kepercayakan hidupku. Oh haleluya, haleluya. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, menjadi milik-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami lewat pelajaran tudung tabernakel atau tenda tabernakel ini yang menudungi gereja-Mu, melindungi kami dari penghukuman yang jatuh ke atas muka bumi. Terima kasih, kebaikan Tuhan yang tidak ada batasnya. Kami mengakui kesalahan kami, kekurangan kami. Kadang kami tidak sabar seorang akan yang lain. Kadang kami tidak sungguh-sungguh mengorbankan waktu tenaga kami. Kami bersungut-sungut untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami sebelum kami makan minum dari perjamuan. Tuhan kuduskan kami, layakkan kami. Mari kita siapkan perjamuan roti dan anggur. Hari ini kita bicara tentang korban Kristus. Dan hari ini kita makan perjamuan suci. Apa yang kita lakukan ini mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita angkat itu roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke atas kayu salib, sebelum ia dijual oleh Yudas Iskariot, ia mengambil roti, ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa engkau percaya? Kalau saudara percaya, kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya setiap kali kita makan perjamuan suci, kita makan mengingat korban Yesus, mengingat kutuk yang dia sudah tanggung. Segala kutuk diterimanya di atas tubuhnya. Penghukuman yang harusnya kita tanggung ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi bebas. Angkat itu cawan. Kalau kita melihat salib, kita melihat tetesan darah keluar dari sekujur tubuh, dari kepala sampai kaki, sampai jatuh titik-titik itu ke tanah di bukit Golgota. Sesudah makan, Tuhan mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Apa saudara percaya? Cawan ini yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Banyak orang makan cuma mengingat makan roti dan minum dari cawan dapat hidup kekal. Sebab itu mereka suka makan perjamuan suci. Perjamuan suci dibuat menjadi mujizat kesembuhan. Tapi saya katakan lebih dari itu. Kita belajar mentinggikan korban Tuhan. Kita mengingat korban Yesus untuk lebih sungguh-sungguh mengintrospeksi diri, untuk kita tidak makan begitu-begitu saja, makin hari makin baik. Karena dikatakan makan roti dan minum cawan sampai Tuhan datang. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu di hidupku. Amin. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa-Mu. Di atas korban-Mu ku alaskan habisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu itu satu kemenangan. Dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu, tinggikan pengorbanan Yesus, bukan hanya di mulut kita, tapi di hidup ini. Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa-Mu. Di atas korban-Mu ku alaskan habisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu dan ku menjadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih
buat pengajaran tudung tabernakel, tenda-tenda yang menutupi tabernakel menjadi perlindungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, meteraikan di hati kami apa yang kami dengar, kami lakukan dalam hidup ini, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan perjamuan kudus, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan dua-duanya dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, bahkan sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Biar Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita aminkan. Amin. Puji Tuhan.